Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cincin Kehidupan. Aku dijadikan jaminan atas segala hutang suami dan ibu mertuaku demi gaya hidup hedon mereka. Sedangkan aku harus menanggung semua rasa malu, ancaman, dan penderitaan sendirian. Saat cinta dibalas dengan pengkhianatan, saat ketulusan hanya dimanfaatkan demi kemewahan palsu, seorang wanita akhirnya memilih bangkit dan membalas semua luka yang pernah menghancurkannya. Bagaimana nasib Alia setelah dijebak menjadi penanggung seluruh hutang keluarga suaminya? Akankah suami dan ibu mertuanya merasakan karma atas semua perbuatan mereka? Saksikan kisah selengkapnya, kisah penuh pengkhianatan, air mata, dendam, dan kebangkitan seorang wanita yang diremehkan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Cincin Kehidupan. Yuk kita mulai ceritanya. Aku dijadikan jaminan atas segala hutang suami dan ibu mertuaku demi gaya hedonnya. Tega sekali mereka kepadaku. Ku ceraikan suamiku dan ku buat mereka hidup menderita atas hutang-hutangnya yang menumpuk. Tak sudi aku punya suami dan mertua yang tak tahu caranya menyayangi. Kehidupan yang tampak bahagia. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela besar rumah mewah milik Alia Maheswari dan suaminya, Rendra Pratama. Rumah 2 lantai yang berdiri megah di kawasan elit itu selalu terlihat sempurna di mata siapapun yang melihatnya. Mobil mahal terparkir rapi di garasi, taman depan tertata indah, dan suara tawa sering terdengar dari pesta-pesta kecil yang hampir selalu diadakan setiap akhir pekan. Di media sosial, kehidupan Alia terlihat seperti impian banyak orang. Foto makan malam romantis, liburan singkat, hadiah mewah, hingga pertemuan dengan teman-teman sosialita membuat banyak orang iri pada kehidupannya. Beruntung sekali jadi Alia. Suaminya ganteng dan mapan. Rumah tangganya sempurna. Kalimat-kalimat itu sering muncul di kolom komentar unggahan mereka. Namun tidak ada satupun yang tahu bagaimana kenyataan sebenarnya di balik semua kemewahan itu. Pagi-pagi sekali, Alia sudah sibuk menyiapkan kebutuhan rumah sambil memeriksa laporan pekerjaannya di laptop. Wajahnya tampak lelah meski tetap berusaha tersenyum. Ia bekerja di sebuah perusahaan besar dengan tanggung jawab yang berat. Hampir seluruh penghasilan rumah tangga berasal dari hasil kerja kerasnya. Sementara itu, Rendra justru lebih sering sibuk menjaga penampilan dan gaya hidupnya. Sayang, nanti malam aku ada kumpul sama teman-teman bisnis, ucap Rendra santai sambil memilih jam tangan mahal dari koleksinya. Alia menoleh pelan. Bukannya minggu ini pengeluaran kita sudah terlalu banyak? Rendra langsung memasang wajah tidak suka. Kamu jangan pelitlah. Relasi itu penting. Kalau aku dihormati, otomatis hidup kita ikut naik. Alia hanya diam. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Tak lama kemudian, Selina Ardiani, ibu mertua Alia, turun dari lantai atas dengan pakaian mewah dan parfum menyengat. Wanita itu selalu tampil glamor dimanapun berada. Alia, nanti transfer lagi ya. Tante Keisha ngajak makan malam di restoran baru, ucap Selina tanpa rasa bersalah. Alia menahan napas sesaat. Bukannya minggu lalu mama juga baru belanja banyak? Selina langsung menatap tajam. Kamu ini menantu harus tahu diri. Semua ini demi menjaga nama baik keluarga. Kalimat itu membuat Alia kembali terdiam. Setiap hari selalu seperti itu. Pengeluaran tidak pernah masuk akal. Belanja barang bermerek, pesta kecil, makan di restoran mahal, hingga cicilan gaya hidup yang terus membengkak. Namun anehnya, Rendra dan Selina selalu terlihat santai seolah semuanya baik-baik saja. Malam harinya, rumah mereka kembali ramai oleh tamu. Musik terdengar keras memenuhi ruangan. Gelas-gelas mahal berjajar di meja. Semua orang tertawa menikmati suasana.
Di tengah keramaian itu, Alia berdiri sendirian di dapur sambil memegangi kepalanya yang pusing. Ia baru saja menyelesaikan pekerjaan kantor, tetapi tetap harus memastikan pesta berjalan sempurna demi menjaga gengsi keluarga suaminya. "Alia, minumannya kurang," teriak Selina dari ruang tamu. Alia segera berjalan membawa nampan dengan senyum yang dipaksakan. Semua tamu memuji rumah mereka. "Wah, hidup kalian enak banget ya. Pasangan paling sukses." Rendra tertawa bangga mendengar pujian itu. Ia merangkul Alia seolah menjadi suami paling sempurna. Padahal beberapa jam sebelumnya, ia baru saja memaksa Alia membayar tagihan kartu kredit yang jumlahnya sangat besar. Larut malam setelah semua tamu pulang, rumah akhirnya kembali sepi. Alia masuk ke kamar dengan langkah lemas. Tubuhnya terasa sangat berat. Ia merebahkan diri di atas tempat tidur sambil memandangi langit-langit kamar yang gelap. Matanya kosong. Tidak ada kebahagiaan di sana. Ia merasa hidupnya perlahan berubah menjadi beban yang tidak pernah selesai. Di sisi lain tempat tidur, Rendra sibuk memainkan ponselnya sambil tertawa melihat komentar media sosial. "Lihat tuh, semua orang iri sama hidup kita," katanya bangga. Alia hanya tersenyum tipis, meski hatinya terasa sesak. Ia mulai bertanya dalam hati, kenapa kehidupan yang terlihat sempurna ini justru membuatnya merasa semakin hancur? Namun Alia belum menyadari bahwa semua kemewahan yang selama ini dipamerkan suami dan ibu mertuanya ternyata berdiri di atas hutang besar yang suatu saat akan menghancurkan hidupnya sepenuhnya. Awal hutang yang disembunyikan. Malam itu, rumah sudah sepi. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar pelan di dalam rumah mewah milik Alia Maheswari dan Rendra Pratama. Alia sebenarnya hanya ingin merapikan beberapa dokumen di ruang kerja suaminya, sesuatu yang jarang ia sentuh karena Rendra selalu melarang siapapun mengganggu urusan pribadinya. Namun saat membuka laci meja kerja itu, Alia terdiam. Tumpukan surat terlihat rapi namun mengganggu pandangan. Amplop-amplop dengan logo bank dan lembaga keuangan berserakan di dalamnya. Alia menarik satu surat dan membacanya pelan. Wajahnya langsung berubah pucat. Angka-angka di sana bukan angka kecil. Jumlahnya sangat besar. Jauh melebihi apa yang bisa ia bayangkan dari sekadar bisnis kecil. Tangannya mulai bergetar. Ketika Rendra masuk ruangan itu dan melihat Alia memegang surat-surat tersebut, ia hanya tertawa kecil, seolah tidak terjadi apa-apa. "Oh itu?" ucap Rendra santai. "Itu cuma urusan bisnis kecil. Nggak perlu kamu pikirkan." Alia menatap suaminya dengan ragu. "Bisnis kecil? Ini jumlahnya sangat besar. Rendra." Rendra menutup laci itu dengan cepat, lalu mengalihkan pembicaraan. "Kamu terlalu serius. Aku tahu apa yang aku lakukan." Namun sejak malam itu, perasaan tidak enak terus menghantui Alia. Ada sesuatu yang tidak benar. Dan firasat itu terbukti beberapa hari kemudian. Suatu pagi, ponsel Alia berdering tanpa henti. Nomor asing terus masuk, satu demi satu. Awalnya ia mengabaikan, tapi panggilan itu semakin banyak dan semakin mengganggu. Saat ia akhirnya mengangkat, suara di seberang membuat tubuhnya langsung dingin. "Selamat pagi, kami dari pihak penagihan. Apakah benar Anda, Alia Maheswari, sebagai penjamin pinjaman atas nama Rendra Pratama?" Alia terdiam. "Maaf, penjamin apa?" Suara itu menjelaskan dengan tenang namun menusuk. "Ada pinjaman bank. Ada pinjaman online." Dan yang paling membuat Alia hampir kehilangan napas, namanya tercantum sebagai penjamin utama. Tangannya lemas. Ponsel hampir jatuh dari genggaman. "Ini pasti salah.
Suara Alia bergetar. Namun jawaban dari penagih utang itu justru membuat dunianya runtuh perlahan. Semua data sudah sesuai. Tanda tangan digital dan dokumen identitas atas nama Anda sudah terverifikasi. Alia langsung menutup telepon itu dengan tangan gemetar. Ia berlari mencari Rendra di seluruh rumah. Saat bertemu suaminya di ruang tamu, Alia langsung menunjukkan ponselnya. Apa ini, Rendra? Kenapa namaku jadi penjamin hutang? Rendra yang sedang duduk santai hanya menghela napas, lalu menyandarkan tubuhnya seperti tidak terjadi masalah besar. Tenang aja, itu cuma formalitas. Alia menatap tidak percaya. Formalitas. Mereka bilang aku yang tanggung semuanya kalau kamu gagal bayar. Rendra malah tersenyum tipis. Kalau aku sukses, kita juga yang nikmatin hasilnya. Jadi jangan lebay. Kalimat itu menghantam hati Alia lebih keras dari apapun. Untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Suaminya tidak hanya menyembunyikan hutang, tapi juga menyeret namanya ke dalam semua risiko tanpa seizin dirinya. Dan saat itu juga, tanpa Alia sadari, hidupnya sudah resmi terikat dalam jerat hutang yang perlahan akan menghancurkan segalanya. Mertua yang haus pujian. Di rumah itu, Selina Ardiani selalu menjadi pusat perhatian. Setiap langkahnya harus terlihat elegan, setiap ucapannya harus terdengar berkelas, dan setiap penampilannya harus mencerminkan keluarga sukses yang ia banggakan di depan lingkungannya. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak pernah terlihat oleh orang luar. Selina hidup dari kepalsuan yang terus ia jaga dengan sangat rapuh. Pagi itu, Selina sedang bersiap keluar rumah dengan tas mahal yang baru saja dibelinya. Ia berdiri di depan cermin sambil tersenyum puas, memeriksa setiap detail penampilannya. Alia, panggilnya tanpa menoleh. Alia yang sedang membersihkan ruang makan langsung datang. Iya, Mama. Selina menyerahkan kartu dan ponselnya dengan santai. Nanti transfer lagi ya. Aku ada janji makan di restoran baru sama Keisha. Alia menatap bingung. Bukannya kemarin baru saja. Selina langsung memotong dengan nada tinggi. Jangan banyak tanya. Kamu itu tinggal bantu saja. Jangan bikin ribet. Alia terdiam. Tidak ada ruang untuk penjelasan. Tidak ada ruang untuk keberatan. Semua harus mengikuti keinginan Selina. Siang itu, Alia melihat Selina keluar rumah dengan mobil mewah yang sebenarnya sudah penuh cicilan. Selina tersenyum lebar saat masuk ke dalam mobil, seolah dunia adalah miliknya. Di dalam mobil, Selina langsung menghubungi teman sosialitanya, Keisha Anindita. Keisha, aku harus datang dengan penampilan terbaik ya. Jangan sampai kalah dari mereka, ucap Selina sambil tertawa. Di balik semua itu, Alia hanya bisa melihat dari kejauhan. Ia mulai menyadari satu hal yang semakin jelas setiap hari. Semua gaya hidup mewah ini bukan karena kekayaan, tapi karena paksaan untuk terlihat kaya. Sore harinya, Selina pulang dengan beberapa kantong belanjaan mahal. Ia meletakkannya begitu saja di sofa tanpa peduli keadaan rumah. Alia yang sedang berada di dapur dipanggil lagi. Kamu tahu nggak? Tadi aku dibilang paling fashionable di sana, ucap Selina bangga. Alia hanya tersenyum kecil. Syukurlah kalau Mama senang. Namun senyum itu langsung hilang ketika Selina menatapnya tajam. Kamu jangan cuma bisa senyum. Kamu itu istri dari Rendra. Harusnya kamu bantu suamimu cari jalan keluar, bukan cuma diam. Alia terdiam. Jalan keluar apa? Ma. Selina menghela napas seolah Alia tidak mengerti apa-apa. Kalau kurang uang, ya cari lagi. Pinjam.
kredit, apapun. Yang penting hidup kita tetap terlihat baik di mata orang. Kalimat itu membuat tubuh Alia membeku. Jadi selama ini, jalan keluar yang dimaksud bukan solusi, tapi menambah hutang. Malamnya, Alia duduk sendirian di kamar. Suara pesta kecil kembali terdengar dari ruang tamu, tempat Selina dan Rendra sedang menerima tamu dengan tawa palsu. Alia memegang dadanya yang terasa sesak. Ia mulai merasa dirinya bukan lagi bagian dari keluarga itu. Ia bukan menantu yang dihargai. Ia hanya alat. Alat yang digunakan untuk menjaga gengsi, menutupi hutang, dan mempertahankan kepalsuan yang mereka sebut sebagai kehidupan bahagia. Nama Alia dijadikan jaminan. Hari itu terasa seperti hari biasa bagi Alia Maheswari, hingga sebuah panggilan telepon mengubah segalanya. Suara dari pihak bank terdengar sopan, namun setiap kata yang diucapkan justru seperti menusuk perlahan. Saudari Alia Maheswari, Anda dimohon hadir ke kantor cabang kami untuk klarifikasi dokumen pinjaman atas nama keluarga Anda. Alia sempat bingung, namun ia tetap datang, berharap ini hanya kesalahan administratif. Tapi begitu ia duduk di ruang konsultasi bank, dunia yang selama ini ia anggap stabil langsung runtuh tanpa peringatan. Petugas bank meletakkan beberapa berkas di hadapannya. Ini data jaminan pinjaman atas nama Rendra Pratama dan Selina Ardiani, ucapnya tenang. Alia mulai membaca satu persatu. Tangannya langsung gemetar. Rumah, mobil, bahkan tabungan pribadi atas namanya. Semua sudah dijadikan jaminan. Dan yang paling menghancurkan, namanya tercantum jelas sebagai penanggung utama. Alia menatap dokumen itu dengan mata kosong. Ini tidak mungkin. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Dunia seakan berhenti berputar. Ia tiba-tiba merasa sesak, napasnya tidak teratur, dan tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Kursi yang ia duduki terasa seperti hilang pijakan. Apa saya benar-benar menandatangani ini? Tanya Alia dengan suara bergetar. Petugas bank hanya menjawab dengan profesional. Semua dokumen telah diverifikasi secara digital dan sah secara hukum. Kalimat itu seperti palu yang menghantam kepalanya. Alia keluar dari bank dengan langkah sempoyongan. Pandangannya kabur. Ia hampir jatuh di trotoar sebelum akhirnya berhasil menahan diri. Tangannya dingin. Seluruh tubuhnya gemetar. Di perjalanan pulang, pikirannya kosong. Hanya satu kalimat yang terus berulang di kepalanya. Aku dijadikan jaminan. Setibanya di rumah, Alia langsung mencari Rendra. Suaminya sedang duduk santai di ruang tamu, seolah tidak terjadi apa-apa. Selina juga ada di sana, tertawa kecil sambil melihat ponselnya. Alia berdiri di depan mereka dengan wajah pucat. Rendra, kamu jelasin ini. Ia meletakkan dokumen bank di atas meja. Rendra melihat sekilas, lalu menghela napas. Oh itu? Ya memang begitu prosedurnya. Alia terdiam sesaat. Prosedur? Kamu menjaminkan rumah kita, mobil, dan namaku tanpa izin aku. Suara Alia mulai meninggi, hampir pecah. Selina justru menimpali dengan santai. Jangan lebay, Alia. Semua ini demi keluarga juga. Namun Alia tidak lagi mendengar alasan. Matanya kini hanya tertuju pada Rendra. Aku istrimu, bukan alat. Rendra tiba-tiba berdiri. Wajahnya berubah tegas. Kalau kamu istri yang baik, harusnya kamu mendukung aku. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa rasa bersalah. Dan di detik itu, hati Alia benar-benar runtuh. Semua harapan, semua kepercayaan,
Semua rasa cinta yang pernah ia simpan, hancur tanpa sisa. Alia hanya berdiri diam. Matanya kosong. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Namun kali ini, bukan hanya karena sedih, tapi karena ia akhirnya sadar bahwa dirinya tidak pernah dianggap manusia dalam rumah itu. Hanya sebuah jaminan yang bisa dipakai kapan saja. Teror penagih hutang. Sejak hari itu, hidup Alia Maheswari tidak lagi terasa seperti rumah, melainkan seperti tempat yang selalu mengancamnya setiap detik. Ponselnya tidak pernah berhenti berdering. Nomor tak dikenal. Pesan singkat. Peringatan pembayaran. Ancaman yang semakin lama semakin kasar. Segera selesaikan pembayaran atau kami akan datang langsung. Alia membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Setiap bunyi notifikasi membuat jantungnya seperti jatuh ke dasar dada. Dan benar saja. Suatu sore, beberapa pria asing berdiri di depan rumah mewah itu. Alia yang baru pulang kerja langsung berhenti di depan pagar. Benar ini rumah Rendra Pratama? Salah satu dari mereka bertanya dingin. Alia tidak sempat menjawab sebelum Selina muncul dari dalam rumah. "Oh, itu urusan kamu ya, Alia," kata Selina santai sambil tetap memegang ponselnya. "Kamu kan yang namanya dipakai." Kalimat itu membuat Alia menoleh perlahan. Tidak percaya. Mama maksudnya apa?" Selina hanya mengangkat bahu. "Ya kamu kan tanda tangan juga. Beresin sendiri." Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada empati. Seolah semua beban yang menghancurkan hidup Alia hanyalah masalah kecil yang bisa diabaikan. Rendra bahkan lebih buruk. Saat Alia mencoba meminta bantuan, suaminya justru tertawa ringan. "Tenang aja, itu cuma tekanan sementara. Aku lagi atur semuanya." Namun kenyataannya tidak ada yang diatur. Hutang semakin menumpuk. Bunga berjalan setiap hari. Dan nama Alia semakin tenggelam dalam kewajiban yang tidak pernah ia buat. Hari demi hari berubah menjadi siklus yang melelahkan. Pagi bekerja di kantor. Siang menerima telepon ancaman. Malam menghitung sisa uang yang hampir tidak cukup. Alia mulai kehilangan dirinya sendiri. Matanya mulai sembab setiap malam. Tangannya sering gemetar tanpa sebab. Bahkan tidur pun tidak lagi menjadi pelarian. Karena mimpi buruk selalu datang membawa rasa takut yang sama. Sementara itu, Rendra tetap hidup seolah tidak ada yang terjadi. Ia masih nongkrong di kafe mahal bersama teman-temannya. Masih memamerkan jam tangan dan gaya hidup yang sudah tidak seharusnya ia miliki. "Bro, hidup itu harus enjoy," katanya sambil tertawa di tengah meja penuh makanan mahal. Alia hanya bisa melihatnya dari pesan foto yang tidak sengaja ia temukan. Tangannya mengepal. Air matanya jatuh tanpa suara. Di rumah, Selina tetap sibuk dengan penampilan dan gengsinya, seolah dunia tidak sedang runtuh di sekeliling mereka. Sedangkan Alia adalah satu-satunya yang menanggung semuanya. Suatu malam, setelah menerima telepon penagih utang yang mengancam akan datang lagi, Alia duduk di lantai kamar. Lampu redup. Rumah sunyi. Tapi pikirannya berisik. Ia menatap tangannya sendiri. "Tapi kenapa aku yang harus menanggung semuanya?" bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang semakin menekan dadanya. Di titik itu, Alia mulai sadar satu hal yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia tidak sedang hidup bersama keluarga. Ia sedang hidup di tengah orang-orang yang menjadikannya tameng untuk menutupi semua kesalahan mereka. Pengkhianatan yang membuka mata. Malam itu hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan kota yang penuh lampu neon.
Alia Maheswari sebenarnya hanya ingin memastikan Rendra Pratama sudah pulang lebih awal seperti yang ia katakan. Namun pesan singkat yang ia terima justru membawanya ke tempat yang tidak ia duga. Sebuah klub mewah di pusat kota. Dari balik kaca, Alia melihat keramaian yang berkilau. Musik keras, tawa orang-orang kaya, dan suasana yang penuh kemewahan semu. Ia melangkah masuk dengan hati tidak enak. Dan di sana, ia melihat Rendra. Suaminya duduk di meja besar bersama teman-temannya, tertawa lepas sambil mengangkat gelas mahal. Di atas meja itu, makanan mewah tersaji tanpa pikir panjang. Semua tampak seperti tidak ada beban hidup sama sekali. Yang membuat Alia terpaku adalah satu hal. Kartu kredit baru di tangan Rendra. Ia menggunakannya tanpa ragu, membayar semua pesanan dengan santai, seolah tidak ada hutang yang menjerat leher mereka setiap hari. Alia mendekat dengan langkah pelan. Rendra. Suaranya hampir tenggelam di tengah musik. Rendra menoleh, sedikit terkejut, lalu langsung tersenyum seperti tidak ada masalah. Oh, kamu di sini. Alia menatap meja penuh makanan mahal itu. Kita lagi terlilit hutang. Kenapa kamu masih melakukan ini? Suasana mendadak sedikit hening. Beberapa teman Rendra menoleh, memperhatikan percakapan mereka. Alia menahan suaranya agar tidak bergetar. Kita harus mulai hidup hemat. Ini sudah keterlaluan. Namun sebelum ia selesai bicara, Rendra justru tertawa kecil. Tawa itu bukan tawa biasa. Tawa yang merendahkan. Kamu terlalu serius, Alia. Alia menatapnya tidak percaya. Rendra berdiri, lalu melingkarkan tangan di bahu Alia, bukan dengan lembut, tapi seperti menunjukkan kepemilikan di depan orang lain. Dan kemudian, ia berkata dengan suara cukup keras agar semua orang mendengar. Kamu terlalu miskin mental buat ngerti hidup kelas atas. Seketika suasana berubah. Beberapa orang tertawa kecil, sebagian lainnya hanya diam canggung. Namun bagi Alia, dunia berhenti di kalimat itu. Miskin mental. Kata-kata itu menembus jauh lebih dalam daripada semua ancaman hutang yang pernah ia dengar. Tangannya gemetar. Matanya perlahan memanas. Ia menatap Rendra, mencari sedikit saja rasa bersalah. Tapi yang ia temukan hanya wajah santai tanpa penyesalan. Seolah dirinya tidak berarti apa-apa. Alia tidak berkata lagi. Ia hanya mundur perlahan. Langkahnya berat. Setiap langkah menjauh dari klub itu terasa seperti menjauh dari hidup yang selama ini ia perjuangkan sendirian. Di luar, hujan masih turun. Alia berdiri di bawah langit gelap, membiarkan air hujan bercampur dengan air matanya. Dadanya sesak. Namun di tengah rasa sakit itu, ada sesuatu yang perlahan mulai terbuka di pikirannya. Selama ini, ia tidak sedang dibantu. Ia sedang dimanfaatkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Alia tidak lagi melihat Rendra sebagai suami yang tersesat, tapi sebagai orang yang benar-benar telah mengkhianatinya tanpa sisa. Pertemuan dengan Dimas. Hari itu Alia Maheswari berjalan tanpa tujuan setelah meninggalkan rumah sakit kecil tempat ia baru saja memeriksakan tekanan darahnya yang mulai tidak stabil. Tubuhnya terasa lelah, pikirannya penuh, dan langkahnya seperti kehilangan arah. Di tengah keramaian kota, ia berhenti di sebuah kafe sederhana. Bukan karena ingin, tapi karena kakinya sudah tidak sanggup lagi berjalan lebih jauh. Saat ia duduk di sudut ruangan, seseorang tiba-tiba menatapnya lama dari meja lain. Alia. Suara itu membuat Alia menoleh perlahan. Dan di sanalah dia, Dimas Alvaro. Sahabat lamanya yang sudah lama tidak ia temui. Dimas berdiri dengan raut wajah terkejut,
lalu berjalan cepat mendekat. Apa itu benar kamu? Alia mencoba tersenyum, tapi yang keluar justru ekspresi lelah yang tidak bisa ia sembunyikan. Iya. Dimas langsung duduk di hadapannya. Matanya menatap Alia dengan tidak percaya. Kamu, kenapa jadi seperti ini? Pertanyaan itu membuat Alia diam. Untuk sesaat, ia tidak bisa menjawab. Seolah semua yang ia tahan selama ini menumpuk di tenggorokannya. Alia menunduk. Tangannya gemetar kecil di atas meja. Aku capek. Dim. Suara itu hampir pecah. Dimas tidak mendesak. Ia hanya menunggu, dengan tatapan yang benar-benar berbeda dari orang-orang di sekitar hidup Alia selama ini, tatapan yang tidak menghakimi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kehancuran itu dimulai, Alia bercerita tentang Rendra, tentang Selina, tentang hutang yang disembunyikan, tentang namanya yang dijadikan jaminan, tentang malam-malam penuh ancaman telepon, tentang dirinya yang perlahan kehilangan dirinya sendiri. Semua keluar tanpa bisa ia hentikan lagi. Air mata Alia jatuh satu persatu, membasahi tangannya sendiri. Ia tidak lagi peduli siapa yang melihat. Saat ia selesai, ruangan terasa hening bagi dirinya sendiri. Dimas hanya diam beberapa detik. Lalu ia menarik napas pelan dan berkata dengan suara rendah, tapi tegas, "Kamu tidak pantas dihancurkan seperti ini." Kalimat sederhana itu menghantam hati Alia lebih dalam dari semua kata-kata kasar yang pernah ia dengar. Karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang tidak menyalahkannya, tidak menyuruhnya bertahan, tidak menyuruhnya mengerti keadaan. Hanya melihat luka itu apa adanya. Alia menutup wajahnya dengan tangan, dan tangisnya pecah sepenuhnya. Bukan hanya karena sakit, tapi karena akhirnya ia sadar betapa lama ia bertahan sendirian dalam sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia tanggung sejak awal. Hutang yang semakin menggunung. Di balik dinding rumah mewah itu, kehidupan Rendra Pratama dan Selina Ardiani semakin jauh dari kata realitas. Bagi mereka, dunia masih harus terlihat sempurna. Tidak boleh ada celah. Tidak boleh ada tanda-tanda bahwa semuanya sedang runtuh. Dan untuk itu, mereka terus meminjam. Tanpa henti. Mobil baru kembali muncul di garasi, seolah menggantikan rasa takut dengan kilau logam dan aroma kemewahan palsu. Pesta kecil kembali diadakan, musik keras kembali memenuhi rumah, dan tawa kembali dipaksakan di antara orang-orang yang tidak tahu bahwa semua itu dibangun di atas hutang yang tidak terkendali. Selina bahkan menyewa apartemen mewah lain hanya untuk pertemuan sosialnya. Harus terlihat level kita masih sama, ucapnya santai pada Rendra, seolah tidak ada beban sama sekali. Rendra mengangguk setuju, tanpa memikirkan konsekuensinya. Semua transaksi itu terus berjalan. Kartu kredit baru dibuka. Pinjaman baru diajukan. Bunga lama belum terbayar. Tapi mereka sudah menumpuk beban baru. Sementara itu, Alia Maheswari hanya bisa menyaksikan semuanya dari kejauhan. Setiap kali ia membuka aplikasi keuangan atau menerima notifikasi bank, dadanya langsung sesak. Angka-angka itu tidak lagi masuk akal. Utang yang dulu ia kira bisa dikendalikan, kini berubah menjadi sesuatu yang seperti tidak memiliki ujung. Suatu malam, Alia duduk di ruang kerja kecilnya dengan tumpukan dokumen di depan mata. Wajahnya pucat, matanya lelah. Tangannya berhenti di satu lembar peringatan pembayaran. Terlambat. Bunga meningkat. Ancaman penyitaan mulai disebutkan. Alia menutup matanya perlahan. Kalau ini terus berjalan, bisiknya pelan, aku akan ikut tenggelam. Di titik itu,
Bukan hanya uang yang menjadi masalah, tapi hidupnya sendiri. Karena semakin lama ia bertahan di dalam sistem yang dibangun oleh Rendra dan Selina, semakin jelas satu hal. Tidak ada ruang aman untuknya di dalam rumah itu. Semua sudah dikorbankan atas nama gengsi. Dan Alia mulai sadar. Jika ia tidak segera keluar, maka ia bukan hanya kehilangan harta, tapi juga dirinya sendiri. Keputusan besar. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada pesta. Tidak ada tawa palsu dari ruang tamu. Tidak ada suara langkah Selina yang penuh perintah, atau Rendra yang sibuk dengan dunianya sendiri. Hanya Alia Maheswari, dan tumpukan dokumen di atas meja kecil di kamar. Lampu redup menyinari kertas-kertas yang sudah membuat hidupnya berubah menjadi neraka perlahan-lahan. Surat tagihan, peringatan bank, catatan bunga pinjaman, semuanya seperti bukti nyata bahwa hidupnya tidak lagi berada di tangannya sendiri. Alia duduk diam. Matanya menatap kosong ke arah dokumen itu. Tangannya gemetar saat memegang salah satu lembar terakhir yang ia baca malam itu. Angka-angka di sana bukan lagi sekadar nominal. Itu sudah menjadi beban yang menekan dadanya setiap hari, setiap detik, tanpa henti. Ia menarik napas panjang, tapi tetap terasa sesak. Dalam benaknya, semua suara bercampur. Suara Rendra yang merendahkannya. Suara Selina yang menyalahkannya. Suara penagih hutang yang tidak pernah berhenti. Dan suara dirinya sendiri yang selama ini selalu berkata, bertahan saja. Namun malam itu berbeda. Untuk pertama kalinya, Alia tidak menangis. Ia hanya diam. Dan dalam diam itu, sesuatu mulai berubah. Alia menutup map dokumen perlahan. Tangannya masih bergetar, tapi kali ini bukan karena takut sepenuhnya, melainkan karena kesadaran yang akhirnya muncul setelah terlalu lama ditekan. Ia berdiri pelan dari kursinya, berjalan ke arah jendela, memandang gelapnya malam di luar sana. Hening. Tidak ada siapapun yang benar-benar memikirkan dirinya di dalam rumah itu. Tidak ada yang peduli bahwa ia perlahan hancur setiap hari. Dan di titik itu, Alia akhirnya berkata pelan pada dirinya sendiri. Aku harus pergi. Kalimat itu tidak terdengar keras, tapi cukup untuk mengguncang seluruh hidup yang selama ini ia paksa untuk bertahan. Ada rasa takut. Takut akan apa yang akan terjadi setelahnya. Takut menghadapi Rendra. Takut melawan Selina. Takut dengan hutang yang sudah terlanjur melilit namanya. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang lebih kuat. Rasa lega. Seolah untuk pertama kalinya, ia memberi izin pada dirinya sendiri untuk bernapas. Alia kembali duduk. Tangannya meraih dokumen itu sekali lagi, tapi kali ini bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keputusan. Ia tidak ingin mati perlahan dalam rumah yang hanya penuh kepalsuan, tekanan, dan penderitaan yang tidak pernah berakhir. Malam itu, Alia tidak lagi menjadi korban yang pasrah. Ia mulai menjadi seseorang yang memilih dirinya sendiri. Gugatan cerai. Pagi itu, langit terlihat cerah, tapi hati Alia Maheswari justru terasa paling gelap sekaligus paling mantap dalam hidupnya. Ia berdiri di depan gedung hukum dengan map berisi dokumen penting di tangannya. Tidak lagi gemetar seperti dulu. Tidak lagi ragu seperti malam-malam sebelumnya. Hari ini, ia datang untuk satu keputusan besar, mengakhiri semuanya. Di dalam ruangan, suasana terasa dingin dan formal. Alia duduk di hadapan petugas hukum sambil menyerahkan berkas-berkas yang sudah ia siapkan dengan bantuan orang yang akhirnya benar-benar peduli padanya. Semua bukti ada di sana. Penyalahgunaan identitas, jaminan tanpa izin, hutang yang dibebankan sepihak,
dan tanda-tanda manipulasi yang selama ini ia tanggung sendirian. Ketika proses gugatan cerai resmi diajukan, dunia Alia tidak runtuh. Justru mulai berdiri kembali. Namun reaksi di rumah jauh dari tenang. Saat Rendra mengetahui gugatan itu, amarahnya meledak. "Alia, kamu gila." Suara itu menggema di ruang tamu rumah mewah yang dulu terlihat sempurna, kini terasa penuh tekanan. Selina Ardiani langsung ikut berdiri, wajahnya penuh kemarahan. "Kamu perempuan tidak tahu diri," teriak Selina tajam, menunjuk ke arah Alia. "Sudah dikasih hidup enak masih saja kurang." Alia berdiri diam. Tidak mundur. Tidak panik. Tidak seperti dulu. Rendra mendekat dengan wajah merah. Suaranya meninggi. "Kamu pikir kamu bisa lepas begitu saja? Semua ini karena kamu." Namun Alia akhirnya membuka map yang ia bawa. Dengan tangan tenang, ia mengeluarkan satu persatu dokumen yang selama ini disembunyikan dari pandangan mereka. "Ini bukti semua hutang yang kalian buat atas namaku tanpa izin." Ruangan langsung hening sesaat. Alia melanjutkan, suaranya tidak keras, tapi tegas. "Ini bukti tanda tangan yang dipalsukan. Ini bukti pinjaman yang kalian ambil tanpa persetujuanku. Dan ini," ia berhenti sejenak, menatap keduanya, "alasan kenapa aku tidak lagi mau menjadi bagian dari kalian." Selina terdiam sejenak, lalu mencoba menutupi ketegangan dengan nada tinggi. "Itu urusan keluarga. Kamu tidak akan bisa menang." Alia menatapnya lurus. "Ini bukan keluarga." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat suasana berubah total. Rendra ingin membantah, tapi tidak ada kata yang keluar dengan mudah. Untuk pertama kalinya, ia melihat Alia bukan lagi perempuan yang bisa ditekan, melainkan seseorang yang sudah mempersiapkan perlawanan. Alia melangkah mundur perlahan. "Mulai hari ini, aku tidak lagi menanggung hidup kalian." Suaranya pelan, tapi pasti. Lalu ia berbalik dan pergi, tanpa menoleh lagi. Untuk pertama kalinya, Alia tidak berjalan menjauh karena kalah, tapi karena memilih dirinya sendiri. Kehancuran mulai datang. Setelah gugatan cerai itu resmi berjalan, suasana hidup Rendra Pratama dan Selina Ardiani mulai berubah drastis. Perlahan, tapi pasti, seperti bangunan yang fondasinya sudah retak sejak lama akhirnya runtuh satu persatu. Hari pertama perubahan itu dimulai dengan kabar dari bank. Semua akses keuangan yang terhubung dengan nama Rendra dan jaminan atas aset keluarga mulai dibekukan sementara untuk proses hukum. Rekening tidak bisa diakses. Limit kartu kredit ditutup. Transaksi ditolak di mana-mana. Rendra yang biasanya percaya diri, untuk pertama kalinya terlihat bingung. "Kenapa semua kartu ini nggak bisa dipakai?" gumamnya sambil mencoba beberapa kartu di mesin pembayaran. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Di rumah, Selina mulai panik meski berusaha menyembunyikannya di balik nada tinggi. "Itu cuma sementara. Pasti salah sistem," katanya sambil tetap memegang ponselnya seolah masih bisa mengontrol keadaan. Tapi kenyataan tidak peduli pada penyangkalan. Tagihan mulai datang bertubi-tubi. Surat peringatan muncul di depan pintu rumah. Telepon dari pihak penagih tidak lagi berhenti di jam tertentu, bahkan sampai malam hari. Dan yang paling menyakitkan bagi Selina, lingkaran sosialnya mulai menjauh. Teman-teman sosialita yang dulu selalu hadir di setiap pesta, satu persatu mulai tidak merespon pesan. Beberapa bahkan terlihat menghindar. Keisha Anindita, yang dulu paling dekat, mulai jarang muncul dan tidak lagi mengajak Selina ke acara apapun. Rumor mulai menyebar. Tentang hutang. Tentang masalah keuangan.
tentang kehidupan mewah yang ternyata tidak seindah yang ditampilkan. Selina yang dulu selalu menjadi pusat perhatian, kini mulai kehilangan panggungnya. Sementara itu, Rendra mencoba mempertahankan sisa-sisa gaya hidupnya, tapi semuanya sudah terlambat. Pesta mewah yang dulu rutin diadakan di rumah itu berhenti total. Musik tidak lagi terdengar. Tamu tidak lagi datang. Ruangan yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi sunyi yang menekan. Dan sunyi itu mulai digantikan oleh suara lain. Ketukan pintu. Tok, tok, tok. Semakin sering. Semakin keras. Penagih utang mulai datang hampir setiap hari. Awalnya hanya menanyakan. Lalu mulai menekan. Lalu mulai memperingatkan dengan nada yang tidak lagi ramah. Rendra yang biasanya arogan kini mulai menghindar dari pintu. Selina yang dulu percaya diri kini sering mengunci diri di kamar, mencoba mencari jalan keluar yang tidak pernah ada. Rumah yang dulu terlihat megah di luar, kini terasa seperti perangkap yang semakin menyempit dari dalam. Sementara itu, Alia Maheswari tidak lagi berada di tengah kekacauan itu. Namun semua yang ia mulai sudah tidak bisa dihentikan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, orang-orang di rumah itu mulai merasakan sesuatu yang dulu selalu mereka abaikan. Konsekuensi. Alia memulai hidup baru. Pagi pertama di apartemen kecil itu terasa berbeda bagi Alia Maheswari. Tidak ada suara pesta. Tidak ada langkah tergesa-gesa Selina Ardiani yang penuh tuntutan. Tidak ada Rendra Pratama yang sibuk dengan gengsi dan kepalsuan. Hanya suara angin pelan dari jendela, dan keheningan yang untuk pertama kalinya tidak terasa menekan. Apartemen itu sederhana. Tidak mewah. Tidak besar. Tapi justru di sanalah Alia mulai belajar sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ketenangan. Ia duduk di lantai dengan sebuah cangkir teh hangat di tangan. Barang-barangnya tidak banyak. Hanya kebutuhan penting yang ia bawa saat meninggalkan rumah lama itu. Tidak ada lagi tekanan untuk terlihat sempurna. Tidak ada lagi tuntutan untuk menutupi kebohongan orang lain. Untuk pertama kalinya, Alia bisa bernapas tanpa rasa takut. Namun hidup baru tidak berarti hidup yang langsung mudah. Hari-harinya tetap penuh tantangan. Ia harus bekerja keras, mengatur ulang keuangannya dari nol, dan menghadapi sisa-sisa masalah hukum yang masih berjalan. Tapi kali ini, semuanya ia lakukan untuk dirinya sendiri. Suatu hari, ia bertemu Tania Larasati, rekan kerja yang dulu sering membantunya di kantor lama. Tania menatap Alia dengan serius. "Kamu nggak boleh berhenti di sini," ucapnya. "Kamu punya kemampuan lebih dari yang kamu kira." Kata-kata itu menjadi titik awal baru bagi Alia. Bersama Tania, ia mulai membangun usaha kecil. Awalnya hanya proyek sederhana, pekerjaan yang dikerjakan dari rumah, dengan klien yang sedikit. Tapi Alia menjalankannya dengan penuh ketekunan. Setiap malam ia belajar. Setiap pagi ia memperbaiki strategi. Setiap kegagalan ia jadikan pelajaran. Pelan-pelan, perubahan itu mulai terlihat. Klien mulai bertambah. Penghasilan mulai stabil. Kepercayaan diri Alia yang dulu hancur perlahan kembali tumbuh. Dan yang paling penting, ia tidak lagi merasa hidupnya dikendalikan orang lain. Suatu sore, Alia berdiri di balkon apartemennya yang kecil. Angin menyentuh wajahnya dengan lembut. Ia terdiam cukup lama, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum yang dipaksakan seperti dulu, tapi senyum yang benar-benar lahir dari dalam dirinya. Alia akhirnya mengerti sesuatu yang sangat penting. Kebebasan bukan tentang seberapa mewah hidup seseorang, tapi tentang seberapa besar seseorang berani melepaskan hidup yang menghancurkannya.
Dan untuk pertama kalinya sejak semua kehancuran itu terjadi, Alia benar-benar hidup untuk dirinya sendiri. Rendra mulai terpuruk. Dulu, Rendra Pratama selalu berjalan dengan kepala tegak. Ia terbiasa disambut tawa, pujian, dan rasa hormat palsu dari orang-orang yang terpukau oleh citra kemewahannya. Namun pagi itu, tidak ada lagi rasa bangga yang tersisa di wajahnya. Yang ada hanya kebingungan, lalu perlahan berubah menjadi kepanikan. Mobil yang biasa ia gunakan tidak lagi berada di garasi. Petugas datang dengan dokumen resmi, menyita kendaraan itu tanpa banyak kata. Rendra hanya bisa berdiri diam, menyaksikan sesuatu yang dulu ia anggap miliknya, diambil begitu saja. Ini tidak mungkin, gumamnya pelan. Tapi kenyataan tidak menunggu keyakinannya. Beberapa hari setelah itu, kartu kreditnya benar-benar diblokir. Saat ia mencoba membayar di restoran mahal yang dulu menjadi tempat favoritnya, transaksi ditolak. Sekali, dua kali, hingga tatapan orang-orang di sekitarnya mulai berubah. Rendra terpaksa meninggalkan tempat itu dengan wajah yang sulit dijelaskan. Di saat yang sama, lingkaran pertemanannya mulai menghilang satu persatu. Teman-teman yang dulu selalu tertawa bersamanya di klub mewah, kini tidak lagi membalas pesan. Telepon tidak diangkat. Undangan pertemuan diabaikan. Bahkan nama Rendra mulai jarang disebut di lingkaran sosial yang dulu begitu ia banggakan. Seolah-olah, ia tidak pernah benar-benar penting. Hari demi hari, kehidupan yang dulu terasa penuh cahaya mulai gelap. Apartemen mewah yang dulu sempat ia gunakan pun tidak lagi bisa dipertahankan. Tagihan menumpuk. Tekanan datang dari berbagai arah. Dan untuk pertama kalinya, Rendra benar-benar sendirian di tengah hidup yang dulu penuh keramaian palsu. Suatu malam, ia duduk di ruang tamu yang kini terasa kosong dan dingin. Tidak ada suara musik, tidak ada tawa, tidak ada orang yang memujinya. Hanya dirinya sendiri. Dan di tengah kesunyian itu, pikirannya mulai kembali ke masa lalu. Ke Alia. Perempuan yang dulu selalu diam. Selalu menahan. Selalu mencoba menjaga semuanya tetap berjalan. Meski ia sendiri yang paling banyak berkorban. Rendra menunduk. Tangannya mengepal pelan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Selama ini, bukan dirinya yang membangun semua itu, tapi Alia yang menjadi penopang tanpa pernah ia hargai. Namun kesadaran itu datang terlalu terlambat. Karena semua yang ia hancurkan bersama Selina Ardiani tidak lagi bisa diperbaiki hanya dengan penyesalan. Dan di titik itu, Rendra akhirnya mengerti arti sebenarnya dari kehilangan. Bukan ketika semuanya diambil, tapi ketika orang yang paling tulus sudah memilih pergi. Selina kehilangan harga diri. Selina Ardiani pernah menjadi sosok yang paling percaya diri di setiap ruangan yang ia masuki. Tas mahal, perhiasan berkilau, dan kata-kata penuh gengsi selalu menjadi senjatanya untuk membuat orang lain terkesan. Ia terbiasa dipuji, dihormati, bahkan sedikit ditakuti dalam lingkaran sosialnya. Namun semua itu mulai runtuh satu persatu. Hari itu, Selina menerima pesan singkat dari Keisha Anindita. Awalnya ia mengira itu ajakan acara biasa, seperti dulu. Tapi isi pesan itu justru membuat tangannya dingin. Bukan undangan, melainkan sindiran yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Tidak lama setelah itu, kabar tentang kondisi keuangan Selina mulai menyebar lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dan sumbernya adalah orang yang dulu paling dekat dengannya, Keisha sendiri. Dalam sebuah pertemuan sosial, Keisha tanpa sengaja, atau mungkin sengaja, membocorkan situasi sebenarnya tentang hutang yang menjerat Selina dan keluarganya. Katanya hidupnya mewah, tapi ternyata
ucap seseorang di antara kerumunan. Bisikan-bisikan itu mulai menyebar. Dan Selina mendengarnya langsung. Sejak saat itu, dunia sosial yang selama ini ia banggakan berubah drastis. Undangan mulai berhenti datang. Sapaan mulai berkurang. Tatapan orang-orang mulai berubah dari kagum menjadi meremehkan. Bahkan beberapa yang dulu selalu memujinya kini terlihat menghindar. Seolah keberadaannya membawa sesuatu yang ingin mereka jauhi. Selina mencoba mempertahankan citra itu. Ia masih mengenakan pakaian mahal yang tersisa. Masih berusaha tersenyum saat bertemu orang. Masih mencoba berbicara seperti tidak ada yang berubah. Tapi tidak ada yang lagi mempercayainya. Suatu hari, saat ia memasuki sebuah acara kecil yang dulu sering ia hadiri, suasana langsung terasa berbeda. Tidak ada sambutan hangat. Tidak ada pujian. Hanya keheningan yang canggung. Lalu bisikan pelan di belakangnya. Dia itu yang katanya kena hutang ya. Kasihan sih. Dulu sok banget. Kata-kata itu menghantam Selina lebih keras dari apapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi berada di atas orang lain. Ia berdiri di tengah ruangan, tapi tidak lagi dianggap ada. Ketika ia mencoba berbicara dengan beberapa kenalan, respons yang ia dapat hanya senyum singkat yang dipaksakan, lalu mereka segera menjauh. Selina pulang dengan wajah yang sulit dibaca. Di rumah, ia duduk lama di depan cermin. Tidak ada lagi kilau kemenangan di sana. Yang ada hanya wajah seorang perempuan yang mulai menyadari bahwa semua kepalsuan yang ia bangun selama ini akhirnya runtuh. Dan tidak ada lagi orang yang mau membantu menutupinya. Ia menunduk pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Selina Ardiani tidak merasa dihormati. Tidak merasa ditakuti. Tidak merasa dikagumi. Yang tersisa hanya dirinya sendiri, berdiri di tengah kehancuran yang dulu ia anggap tidak akan pernah menyentuhnya. Kesuksesan Alia. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Dan untuk Alia Maheswari, waktu justru menjadi saksi paling jujur dari proses panjang yang ia jalani untuk bangkit dari kehancuran. Bisnis kecil yang ia rintis bersama Tania Larasati perlahan mulai berkembang, hingga akhirnya menarik perhatian seorang rekan bisnis bernama Rafael Wijaya. Dari pertemuan profesional itu, lahirlah kerjasama yang mengubah arah hidup Alia secara signifikan. Awalnya tidak mudah. Alia masih harus belajar banyak hal baru, menghadapi tekanan kerja, dan membangun kembali kepercayaan diri yang sempat hancur. Namun kali ini, ia tidak lagi berjalan di bawah bayang-bayang orang lain. Ia berjalan atas pilihannya sendiri. Rafael melihat sesuatu dalam diri Alia yang berbeda. Bukan hanya kemampuan, tetapi keteguhan yang lahir dari pengalaman pahit yang tidak semua orang mampu bertahan darinya. Kalau kamu terus konsisten seperti ini, kamu akan jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan, ucap Rafael suatu hari dalam sebuah pertemuan kerja. Kata-kata itu tidak membuat Alia sombong, tapi membuatnya semakin fokus. Hari demi hari, bisnis itu berkembang. Klien bertambah. Reputasi mulai terbentuk. Dan nama Alia mulai dikenal bukan lagi sebagai bagian dari masa lalu yang penuh luka, tetapi sebagai sosok perempuan yang mampu berdiri kembali dari kehancuran. Orang-orang mulai menyebutnya dengan cara yang berbeda. Perempuan tangguh itu. Dia yang bangkit dari masalah besar. Namun bagi Alia, semua itu bukan tentang pujian. Itu tentang pembuktian bahwa ia bisa bertahan tanpa bergantung pada siapapun yang dulu menghancurkannya. Setelah semuanya mulai stabil, Alia mengambil keputusan besar lainnya. Ia membeli rumah baru. Rumah itu tidak besar dan tidak berlebihan. Tidak ada kemewahan palsu. Tidak ada pesta yang menutupi masalah. Tidak ada tekanan untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Hanya sebuah tempat yang tenang.
Tempat di mana Alia bisa benar-benar menjadi dirinya sendiri. Saat ia pertama kali memasuki rumah itu, ia berdiri cukup lama di tengah ruangan yang masih kosong. Sunyi. Tapi bukan sunyi yang menyakitkan seperti dulu. Ini sunyi yang menenangkan. Alia menarik napas pelan, lalu tersenyum kecil. Di rumah lama, ia pernah merasa seperti terjebak dalam kepalsuan yang indah di luar tapi menghancurkan di dalam. Sekarang, ia tidak memiliki apa-apa yang berlebihan. Tapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia benar-benar merasa bahwa kesuksesan bukan tentang apa yang dilihat orang lain, tetapi tentang bagaimana ia bisa hidup tanpa rasa takut, tanpa tekanan, dan tanpa kehilangan dirinya sendiri lagi. Permintaan maaf yang terlambat. Sore itu, Alia Maheswari baru saja kembali dari pertemuan kerja ketika ia melihat seseorang berdiri di depan rumah barunya. Sesosok yang dulu sangat ia kenal. Rendra Pratama. Namun pria yang berdiri di sana bukan lagi Rendra yang dulu penuh percaya diri, rapi, dan selalu membawa aura kemewahan. Yang ada sekarang adalah seseorang yang jauh berbeda. Pakaian kusut, wajah lelah, dan tatapan kosong yang dipenuhi penyesalan. Alia berhenti di depan pagar, tidak langsung membuka pintu. Rendra menatapnya seolah sudah lama menunggu momen ini. Alia. Suaranya serak. Tolong, aku cuma mau bicara. Alia diam. Tidak ada emosi berlebihan di wajahnya. Tidak ada kemarahan yang meledak seperti dulu. Hanya ketenangan yang membuat jarak di antara mereka terasa semakin jelas. Rendra melangkah maju sedikit, lalu berhenti. Seolah takut ditolak bahkan sebelum mendekat. Aku tahu aku salah, katanya pelan. Aku hancurkan semuanya. Aku bikin kamu menderita. Ia menunduk. Dan untuk pertama kalinya, Rendra terlihat rapuh. Aku minta maaf. Kalimat itu keluar dengan suara bergetar. Alia menatapnya lama. Lama sekali. Seolah sedang memastikan bahwa orang di depannya benar-benar orang yang dulu pernah ia cintai, pernah ia perjuangkan, dan pernah ia percaya. Namun yang ia rasakan sekarang bukan lagi cinta, bukan juga kebencian. Hanya sesuatu yang sudah selesai. Alia akhirnya membuka pagar sedikit, cukup untuk berbicara tanpa mendekat. Aku pernah mencintaimu sepenuh hati, ucapnya pelan. Rendra langsung menatapnya, seolah ada harapan kecil yang muncul. Tapi Alia melanjutkan kalimatnya. Tapi kamu menghancurkan semuanya. Hening. Kalimat itu tidak tinggi, tidak marah, tidak dramatis. Justru tenang. Dan karena itu, jauh lebih menyakitkan. Rendra langsung menunduk. Tidak ada lagi kata yang bisa ia ucapkan. Tidak ada pembelaan yang tersisa. Tidak ada alasan yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Ia hanya berdiri diam, menahan sesuatu yang sudah terlambat untuk diperbaiki. Alia melihatnya sekali lagi. Lalu perlahan, ia menutup pagar itu. Bukan dengan emosi, tapi dengan kepastian. Dan di sisi lain pagar, Rendra hanya bisa berdiri sendiri, menyadari bahwa permintaan maafnya datang bukan sebagai awal perbaikan, melainkan sebagai penutup dari sesuatu yang sudah benar-benar berakhir. Hutang menelan mereka. Hari-hari Rendra Pratama dan Selina Ardiani kini tidak lagi diisi dengan pesta, tawa, atau kebanggaan palsu. Yang tersisa hanya ketegangan yang terus membayangi setiap detik kehidupan mereka. Setiap suara motor di depan rumah membuat mereka terdiam. Setiap ketukan pintu membuat jantung mereka seolah berhenti sesaat. Dan setiap panggilan telepon dari nomor tak dikenal selalu berakhir dengan rasa takut. Karena mereka tahu, itu bukan kabar baik.
Vino Mahardika, penagih utang yang dulu hanya sesekali muncul, kini datang hampir setiap minggu. Kehadirannya tidak pernah membawa ketenangan. Ia selalu datang dengan catatan, angka, dan tenggat waktu yang semakin menekan. Ini sudah keterlambatan kesekian kalinya, ucap Vino dingin suatu hari sambil menatap Rendra tanpa ekspresi. Rendra hanya bisa diam. Tidak ada lagi kata-kata percaya diri seperti dulu. Tidak ada lagi sikap arogan yang pernah ia tunjukkan. Selina yang berdiri di belakangnya juga terlihat berbeda. Tidak lagi angkuh. Tidak lagi penuh gaya. Hanya wajah tegang yang berusaha menyembunyikan kepanikan. Namun kenyataan tidak bisa disembunyikan selamanya. Satu persatu aset mereka mulai hilang. Mobil yang dulu menjadi simbol status disita terlebih dahulu. Perhiasan dijual untuk menutup sebagian kecil utang. Barang-barang di rumah mulai berkurang tanpa perlawanan. Rumah yang dulu penuh kemewahan perlahan terasa kosong. Seperti hanya menunggu giliran berikutnya untuk diambil. Rendra sering duduk diam di ruang tamu yang kini tidak lagi mewah. Ia menatap lantai lama, seolah mencoba mencari jawaban dari semua keputusan bodoh yang pernah ia buat. Selina pun tidak lagi banyak bicara. Wanita yang dulu paling keras mempertahankan citra kini lebih sering mengurung diri di kamar, mencoba menghindari kenyataan yang terus mengetuk hidup mereka tanpa henti. Dan di antara semua itu, yang paling menghantui mereka bukan hanya hutang yang menumpuk, tetapi ketakutan. Ketakutan bahwa tidak ada lagi yang tersisa untuk diselamatkan. Setiap hari terasa seperti menunggu giliran berikutnya. Setiap malam terasa seperti ancaman yang belum datang. Dan perlahan, mereka mulai memahami satu hal yang selama ini mereka abaikan. Hutang bukan hanya soal angka, tapi sesuatu yang bisa menelan seluruh kehidupan seseorang tanpa menyisakan apapun. Luka yang perlahan sembuh. Alia Maheswari tidak pernah benar-benar melupakan apa yang pernah terjadi dalam hidupnya. Ada hari-hari ketika ingatan itu datang tanpa permisi. Suara telepon ancaman, dokumen hutang, tatapan dingin Rendra Pratama, hingga kalimat-kalimat Selina Ardiani yang dulu merendahkannya. Namun sekarang, semuanya tidak lagi menguasainya. Di rumah barunya yang tenang, Alia mulai belajar sesuatu yang selama ini hilang darinya, hidup tanpa rasa bersalah atas hal yang bukan tanggung jawabnya. Ia mulai menjalani hari dengan lebih teratur. Bangun pagi tanpa rasa takut. Bekerja tanpa tekanan yang menghancurkan. Dan yang paling penting, ia mulai berhenti menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang pernah terjadi. Proses itu tidak instan. Ada hari ketika Alia hanya duduk diam, menatap jendela, merasa lelah tanpa sebab. Ada juga hari ketika ia tiba-tiba terdiam lama saat melihat sesuatu yang mengingatkannya pada masa lalu. Namun kali ini, ia tidak lagi tenggelam di dalamnya. Ia mulai belajar menerima bahwa luka itu ada, tapi tidak harus mengendalikan hidupnya. Di sisi lain, Dimas Alvaro tetap hadir. Bukan sebagai seseorang yang menuntut Alia untuk cepat sembuh. Bukan juga seseorang yang memaksa Alia untuk melupakan semuanya. Ia hanya ada. Kadang mengirim pesan singkat menanyakan kabar. Kadang datang membawa makanan sederhana tanpa banyak bicara. Kadang hanya duduk menemani Alia bekerja tanpa mengganggu. Kamu nggak harus kuat setiap saat, ucap Dimas suatu hari ketika Alia terlihat terlalu lelah. Kalimat sederhana itu justru membuat Alia diam lama. Karena selama ini, semua orang selalu menuntutnya untuk kuat. Tapi tidak pernah ada yang membiarkannya menjadi manusia biasa. Pelan-pelan, Alia mulai belajar tertawa lagi. Awalnya hanya senyum kecil yang ragu. Lalu tawa ringan yang muncul di sela percakapan. Hingga akhirnya, ada momen di mana ia benar-benar tertawa tanpa beban, tanpa rasa takut,
tanpa bayangan masa lalu yang menekan dadanya. Dan saat itu terjadi, Alia sendiri sempat terkejut. Seolah ia baru sadar bahwa dirinya masih bisa merasa ringan. Masih bisa bahagia. Masih bisa hidup tanpa dihantui setiap detik oleh masa lalu. Luka itu memang belum sepenuhnya hilang. Tapi untuk pertama kalinya, Alia tidak lagi berdiri di dalam kegelapan yang sama. Ia sudah mulai berjalan keluar darinya. Pelan, tapi pasti. Karma yang nyata. Hari-hari Rendra Pratama dan Selina Ardiani kini tidak lagi bisa disebut kehidupan, melainkan sekadar bertahan dari runtuhnya sisa-sisa masa lalu yang dulu mereka banggakan. Rumah yang dulu terasa megah kini hanya menyisakan ruang kosong dan sunyi yang menekan. Tidak ada lagi suara tawa tamu, tidak ada musik pesta, tidak ada kilau kemewahan yang dulu mereka pamerkan di setiap kesempatan. Yang ada hanya kenyataan yang tidak bisa mereka hindari. Miskin. Bukan hanya secara materi, tapi juga secara sosial. Teman-teman yang dulu selalu hadir di meja makan mewah mereka kini benar-benar menghilang. Tidak ada lagi pesan. Tidak ada lagi undangan. Bahkan nama mereka seperti tidak lagi dianggap penting dalam lingkaran yang dulu mereka kejar mati-matian. Selina yang dulu selalu tampil percaya diri kini lebih sering duduk diam di sudut ruangan, menatap barang-barang yang tersisa dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi tas mahal baru. Tidak ada lagi perhiasan yang bisa dipamerkan. Tidak ada lagi tempat untuk membuktikan gengsi. Semua sudah hilang. Rendra pun tidak jauh berbeda. Ia yang dulu selalu berbicara lantang tentang hidup kelas atas, kini bahkan kesulitan menjawab pertanyaan sederhana tentang bagaimana mereka akan bertahan hari ini. Setiap hari terasa seperti pengulangan yang menyakitkan. Bangun dengan kecemasan, menjalani hari dengan tekanan, dan menutup malam dengan ketakutan akan apa yang akan datang esok. Vino Mahardika masih sesekali datang. Dan setiap kedatangannya selalu membawa pengingat bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah dari semua yang sudah mereka lakukan. Ini sudah bukan soal gaya hidup lagi, ucap Vino suatu hari dengan dingin. Ini soal tanggung jawab. Kalimat itu tidak lagi dibantah. Karena tidak ada lagi alasan yang bisa mereka gunakan. Aset sudah habis. Koneksi sosial sudah hilang. Kebanggaan sudah runtuh. Yang tersisa hanya mereka berdua, dan kenyataan yang tidak lagi bisa ditutupi. Di malam yang sunyi, Rendra duduk di lantai ruang tamu yang hampir kosong. Ia menatap ke arah kosong tanpa benar-benar melihat apapun. Di kepalanya, semua keputusan masa lalu berputar tanpa henti. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa marah pada dunia. Ia hanya merasa kalah oleh dirinya sendiri. Selina di kamar lain juga tidak lagi banyak berbicara. Tidak ada lagi topeng sosialita. Tidak ada lagi kepura-puraan. Hanya seorang perempuan yang akhirnya harus menghadapi hidup tanpa sorotan, tanpa pujian, tanpa kepalsuan yang dulu ia jadikan pegangan. Karma tidak datang dengan suara keras. Ia datang perlahan, mengambil sedikit demi sedikit, hingga akhirnya tidak ada lagi yang tersisa untuk dipertahankan. Aku memilih bahagia. Malam itu langit tampak tenang, dipenuhi bintang yang bersinar samar di atas kota. Angin lembut menyapu balkon rumah baru Alia Maheswari, membawa suasana yang jauh berbeda dari kehidupan yang pernah ia jalani dulu. Alia berdiri di sana cukup lama, memegang pagar balkon dengan kedua tangannya. Matanya menatap jauh ke langit malam, seolah mencoba membaca ulang perjalanan hidupnya sendiri. Rumah ini tidak besar, tidak mewah, tidak penuh kemewahan palsu seperti yang dulu ia lihat setiap hari di rumah Rendra Pratama dan Selina Ardiani. Tapi rumah ini sunyi dengan cara yang menenangkan, bukan menekan. Alia menarik napas pelan. Untuk pertama kalinya, tidak ada suara ancaman,
tidak ada tekanan hutang, tidak ada tuntutan yang membuat dadanya sesak. Yang ada hanya dirinya dan ketenangan. Sebuah senyum kecil muncul di wajahnya. Bukan senyum karena semua luka hilang, tapi karena ia berhasil melewati semuanya. Ia mengingat masa lalu yang penuh air mata, pengkhianatan, dan rasa takut yang tidak pernah berhenti. Ia mengingat bagaimana dirinya pernah dijadikan jaminan, dipaksa menanggung beban yang bukan miliknya, dan hidup dalam bayang-bayang orang yang tidak pernah benar-benar menghargainya. Namun kini semua itu hanya menjadi bagian dari cerita yang sudah selesai. Alia menunduk sedikit, lalu kembali menatap langit. "Aku sudah sampai di sini," bisiknya pelan. Kini ia bukan lagi perempuan yang terjebak dalam hubungan yang menghancurkan dirinya sendiri. Bukan lagi seseorang yang diam-diam menanggung penderitaan demi mempertahankan sesuatu yang hanya membawa luka. Ia telah menjadi perempuan yang memilih dirinya sendiri. Memilih harga dirinya. Memilih kedamaian daripada cinta yang menyakitkan. Memilih kebebasan daripada kepalsuan yang indah di luar tapi hancur di dalam. Dan di dalam hatinya, Alia membuat janji yang sederhana namun kuat. Ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak hidupnya demi kepentingan mereka sendiri. Angin malam kembali berhembus pelan. Alia tersenyum. Kali ini, benar-benar dari hati yang sudah berdamai dengan masa lalu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar memilih bahagia. Tamat.